Memahami apa itu cek? Cek merupakan suatu surat atau dokumen yang berisi perintah tanpa syarat dari nasabah kepada pihak bank. Cek memiliki tujuan untuk membayarkan sejumlah uang yang nominalnya sudah tertulis pada surat tersebut kepada orang yang ditulis ataupun pembawa cek tersebut. Dalam penggunaan cek, terdapat prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana perintah pembayaran tunai atau pemindah bukuan. Yang kedua, dapat dipindah tangankan. Dan yang ketiga, diterbitkan dalam mata uang rupiah. Dasar hukum penggunaan cek di Indonesia diatur di dalam pasal 178 hingga 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan penjelasan tambahan melalui surat edaran. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi cek sebagai surat berharga. Yang pertama, cek bisa dianggap sebagai salah satu surat berharga yang memiliki fungsi yang sama seperti halnya uang. Lalu yang kedua, cek juga bisa dijadikan sebagai salah satu alat tukar dan alat pembayaran di negara ini meskipun wujudnya masih berupa surat. Dan yang ketiga, cek digunakan untuk pembayaran suatu produk secara kredit sehingga pada laporan keuangan akan tertulis penerimaan piutang ataupun sebaliknya. Nah, mereka yang memperoleh cek harus bisa mencairkan dana sesuai yang tertulis pada pihak bank. Syarat formal dalam cek yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, nama cek. Kata cek harus tercantum secara jelas di dalam teks warkat tersebut. Yang kedua, perintah membayar tanpa syarat, yaitu perintah tegas kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama tertarik atau bank, yaitu tercantum dengan jelas nama pihak atau bank yang harus melakukan pembayaran. Yang keempat, penunjukan tempat pembayaran, yaitu harus ada lokasi atau tempat pembayaran dilakukannya, atau biasanya alamat cabang bank yang terkait. Yang kelima, tanggal dan tempat penarikan, yaitu memuat informasi tanggal dan lokasi di mana cek tersebut diterbitkan. Yang keenam, tanda tangan penerbit, yaitu adanya tanda tangan sah dari orang atau badan yang mengeluarkan atau menarik cek. Kemudian terdapat pihak-pihak dalam cek yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penerbit atau penarik merupakan orang yang mengeluarkan cek. Kemudian pemegang merupakan orang yang diberi hak untuk memperoleh uang yang namanya tercantum di dalam cek. Kemudian pembawa merupakan orang yang ditunjuk untuk memperoleh uang tanpa penyebutan nama di dalam cek, yang dimana ini dengan klausula atas tunjuk. Kemudian pengganti merupakan orang yang menggantikan kedudukan pemegang cek, yang dimana ini dengan klausula atas pengganti. Berikut terdapat cara pencairan cek. Cara pencairan cek dapat melalui tunai di bank dengan dilakukan datang ke bank penerbit, membawa dokumen cek asli, kemudian penandatanganan, dan dilakukan verifikasi oleh pihak teller. Setelah cek dinyatakan sah dan dana tersedia, maka uang akan diserahkan. Lalu, pencairan cek dapat dilakukan juga melalui sistem clearing, yaitu penyetoran ke rekening. Dilakukan dengan datang ke bank sendiri, mengisi formulir setoran, dan setelah cek dinyatakan sah serta dana tersedia, maka uang akan otomatis masuk ke rekening. Salah satu contoh kasus tentang cek adalah kasus Ketua HIPMI Kabupaten Bandung berinisial TD yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan bermodus cek kosong senilai 3 miliar. Kasus ini bermula pada Oktober 2025 ketika TD yang juga menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung mendekati korban berinisial IS yang merupakan seorang pengusaha asal Cikarang, Kabupaten Bekasi. TD menawarkan kerjasama penyertaan modal untuk bisnis biji plastik dan tekstil. Setelah beberapa pertemuan, keduanya sepakat menjalin kerjasama investasi dan TD menjanjikan keuntungan yang menarik dari modal yang akan diberikan oleh IS. Setelah kesepakatan tercapai, TD memberikan sebuah cek senilai 3 miliar kepada IS sebagai jaminan pengembalian modal beserta keuntungan yang dijanjikan. Namun, ketika IS mencoba mencairkan cek tersebut ke bank, cek ditolak karena tidak ada saldo, atau yang biasa kita sebut cek kosong. Korban yang merasa dirugikan akhirnya melapor ke Polresta Bandung pada 24 April 2026 dengan laporan dugaan penipuan dan penggelapan investasi.
Satreskrim Polresta Bandung segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang mana TD dipanggil oleh penyidik dan hadir memenuhi panggilan tersebut. Setelah penyidikan berjalan selama beberapa minggu, pada 8 Mei 2026 atau hari Jumat, penyidik menetapkan status TD dari terlapor menjadi tersangka. Keputusan ini diambil setelah penyidik memperoleh 2 alat bukti yang sah dan saat ini TD telah ditahan dan sedang dalam proses penyidikan. Baik, selanjutnya yaitu hubungan fakta kasus dengan ketentuan hukum. Dalam kasus ini, TD memberikan cek senilai 3 miliar kepada korban untuk meyakinkan korban agar berinvestasi. Namun saat dicairkan, cek tersebut tidak dapat dibayarkan karena dana dalam rekening tidak tersedia. Lalu, menurut KUHD, cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari penarik kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek. Karena dana tidak tersedia, fungsi cek sebagai alat pembayaran tidak terpenuhi. Lalu, pasal yang dilanggar yaitu pada pasal 190A KUHD yang mewajibkan penarik menyediakan dana yang cukup untuk membayar cek yang diterbitkannya. Dalam kasus ini, TD menerbitkan cek tanpa menyediakan dana yang cukup sehingga kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Pihak yang bertanggung jawab adalah TD selaku penarik atau penerbit cek. Hal ini karena TD yang menerbitkan dan menyerahkan cek kepada korban serta berkewajiban memastikan ketersediaannya dana untuk pembayaran cek tersebut. Lalu, berdasarkan fakta kasus, TD memberikan cek senilai 3 miliar kepada korban sebagai bentuk jaminan dalam kerja sama investasi. Namun, ketika cek tersebut dicairkan, dana dalam rekening ternyata tidak tersedia sehingga cek tidak bisa dibayarkan atau menjadi cek kosong. Jika dikaitkan dengan hukum surat berharga, cek merupakan surat perintah pembayaran yang diatur dalam KUHD. Penarik cek memiliki kewajiban untuk menyediakan dana yang cukup agar cek dapat dicairkan. Kewajiban ini diatur dalam pasal 190A KUHD. Dalam kasus ini, TD menerbitkan cek tanpa menyediakan dana yang cukup sehingga fungsi cek sebagai alat pembayaran tidak terpenuhi. Akibatnya, korban mengalami kerugian karena tidak dapat mencairkan cek tersebut itu. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab adalah TD selaku penerbit cek yang menerbitkan dan menyerahkan cek serta berkewajiban menyediakan dana untuk pembayaran cek tersebut. Dengan demikian, penerbit cek kosong dalam kasus ini bertanggung jawab dengan ketentuan hukum yang mengatur penggunaan cek sebagai surat berharga. Selanjutnya yaitu solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pemegang cek dapat mengajukan gugatan non-prestasi berdasarkan pasal 1238 junto pasal 1243 KUH Perdata karena TD tidak memenuhi kewajiban pembayarannya. Kedua, dapat dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam nasional sesuai peraturan Bank Indonesia nomor 18/43/PBI/2016 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan atau bilet giro kosong. Yang ketiga, karena terdapat unsur penipuan, TD juga dapat dijerat pasal 378 KUHP. Nah, dapat disimpulkan bahwa cek pada hakikatnya adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang diatur dalam pasal 178 sampai 229 KUHD dan berfungsi sebagai alat bayar yang sah setara dengan uang tunai. Namun, esensi hukum ini seringkali disalahgunakan dalam dunia bisnis, seperti pada kasus penipuan investasi antara TD dan IS, di mana TD menerbitkan cek senilai 3 miliar yang ternyata ditolak oleh pihak bank karena tidak memiliki saldo atau merupakan cek kosong. Nah, dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan menerbitkan cek tanpa dana yang cukup adalah pelanggaran terhadap pasal 190A KUHD yang secara otomatis menjadi tanggung jawab pelaku. Selanjutnya yaitu mengenai saran bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak mudah menerima cek tanpa memastikan kredibilitas penerbitnya dan syarat formal cek, dan untuk memeriksa legalitas dan kejelasan transaksi sebelum menyerahkan dana, dan yang ketiga untuk menggunakan perjanjian tertulis dalam setiap kerjasama bisnis. Selanjutnya yaitu saran bagi perbankan untuk meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai penggunaan cek yang benar. Selanjutnya memberikan informasi yang jelas mengenai risiko penerbitan cek tanpa dana yang cukup atau cek kosong. Yang ketiga yaitu untuk memberikan sanksi daftar hitam nasional atau DHN untuk mencegah penyalahgunaan warkat. Selanjutnya yaitu saran bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan surat berharga. Dan yang kedua untuk memberikan penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.